What did you just do? Stop! I'm not a monster, Stephen. Hai guys, kembali lagi di Selo Movie. Kali ini saya mau merangkum film Doctor Strange tahun 2016 dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang dirilis tahun 2022. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar channel ini bisa lebih berkembang. Film ini bercerita mengenai seorang dokter bedah yang pintar, tetapi memiliki sifat sombong. Suatu hari, hidup Strange berubah drastis setelah mengalami kecelakaan yang membuat kemampuan tangannya jadi sangat terbatas. Strange kemudian melakukan operasi, tapi tidak berhasil mengembalikan kemampuan tangannya seperti semula, hingga dia pun merasa putus asa. Perhatian dari Christine Palmer bahkan diabaikan karena Strange berpikir Christine kasihan padanya. Bertekad menyembuhkan kondisinya, Strange pun berpetualang mencari obat untuk memulihkan tangannya. Dia menemukan info soal pasien yang menderita kelumpuhan saraf tulang belakang, tapi berhasil pulih meski telah divonis akan menghabiskan waktu di kursi roda seumur hidup. Pasien tersebut bernama Jonathan Pangbon. Setelah berbicara dengan Pangbon, Strange kemudian melakukan perjalanan ke Nepal mencari kamar Taj. Perjalanan ke kamar Taj mempertemukan sang dokter bedah dengan penyihir bernama The Ancient One, sang leluhur. Dia mengangkat Strange menjadi murid agar bisa melindungi alam manusia. Kali ini Strange harus mengesampingkan egonya dan menggunakan segala kemampuannya untuk menjadi perantara dimensi manusia dan dimensi lain. Bagaimana petualangan seorang Stephen Strange dalam mempelajari dimensi tersebut? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Semoga alur cerita film ini bisa menghibur kalian semua. Di awal film diperlihatkan Caecilius bersama pengikutnya datang ke perpustakaan, menangkap penjaga perpustakaan, kemudian mencuri lembaran halaman dari sebuah buku. Caecilius kabur dengan pengikutnya karena dikejar oleh sang leluhur. Terjadi adu kekuatan, tapi sayangnya Caecilius dan pengikutnya berhasil lolos. Selanjutnya, seorang dokter sedang bersiap untuk melakukan operasi. Dia adalah Dr. Stephen Strange, seorang dokter bedah yang sangat pintar. Kali ini dia juga berhasil menyelamatkan seseorang dengan mengangkat peluru dari otaknya. Pada malam hari, Strange bersiap untuk datang ke acara himpunan ahli neurologi. Menggunakan mobil sportsnya, dia melaju dengan kecepatan tinggi sambil menelpon dengan seseorang dari rumah sakit. Naasnya terjadi kecelakaan. Strange dibawa ke ruang operasi. Ketika dia sadar, Christine ada di sampingnya. Kemudian dia terkejut melihat kondisi tangannya karena tangannya mengalami kerusakan saraf dan beberapa ligamennya rusak. Christine terus menemaninya selama masa pemulihan. Strange tidak senang dengan hasil operasinya karena tangannya tidak bisa digerakkan dengan normal. Dia mengumpulkan dokter di rumah sakit untuk membicarakan proses untuk mengoperasi tangannya lagi. Setelah dilakukan operasi lagi, ternyata hasilnya sama. Tangannya tidak bisa digerakkan dengan normal. Terapisnya memberitahu ada seorang pria bernama Pangbon lumpuh total karena kecelakaan di pabrik. Dia bertemu dengannya berjalan dengan normal setelah Pangbon lama tidak melakukan terapi. Di apartemennya, Strange meminta bantuan temannya untuk melakukan operasi lagi, tapi temannya menolak karena operasi yang diminta sangat berbahaya. No, wait. Christine datang ketika Strange sedang emosi. Dia meminta Strange berhenti karena dia sudah tidak memiliki uang untuk melakukan operasi lagi. Dia juga meminta untuk menerima keadaannya, tapi Strange tidak mau. Dia malah marah pada Christine, menganggap dia mengasihani dirinya, kemudian menyuruhnya pergi. Setelah itu dia melihat berkas Pangbon dan datang menemuinya. Actually, you know what, man? I do know you. Strange memperlihatkan tangannya yang bergetar. Pangbon memberitahu bahwa dia harus datang ke kamar Taj untuk bertemu dengan orang suci. Mereka membantunya untuk sembuh. This you're looking for is called Kamar Taj. Strange datang ke Kathmandu, Nepal.
Dia bertanya pada orang-orang di mana lokasi kamar Tats berada. Seorang pria berjubah hitam bernama Baron mengikutinya. Di jalan yang sepi, 3 orang pria menghampirinya. I don't have any money. Mereka memukulinya dan mengambil jam tangan miliknya. Baron membantunya dan mengembalikan jam tangannya. Dia kemudian membawanya ke kamar Tats. Di dalam kamar Tats, Baron mempertemukan Strange dengan sang leluhur. Dia sudah mengetahui bahwa Strange sudah melakukan 7 kali operasi untuk menyembuhkan tangannya, namun tangannya tidak bisa kembali seperti semula. Strange bertanya bagaimana caranya dia bisa menyembuhkan Pangbon yang mengalami cedera lumpuh. Ternyata dia menyuruh roh untuk menyembuhkan tubuh Pangbon, tapi Strange tidak percaya dan merasa membuang-buang uangnya untuk datang ke tempat itu. Sang leluhur kemudian mengeluarkan roh dari tubuh Strange. What did you just do to me? Mengirimnya ke luar bumi dan dimensi lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya, menunjukkan semesta luas tanpa batas dan akhir. Setelah melihat itu semua, Strange meminta untuk diajari olehnya. Baron mengantarnya ke kamar, menyuruhnya mandi, beristirahat, dan meditasi. Keesokan harinya, sang leluhur mengajari Strange bagaimana menggunakan mantra. Mereka mengambil energi dari semesta dan universe untuk mengucapkan mantra, kemudian membuat perisai dan senjata untuk menciptakan sihir. Strange harus belajar dan berlatih terus-menerus untuk bisa menguasainya. Setelah itu, Strange datang ke perpustakaan untuk mengembalikan buku yang telah dia baca. Penjaga perpustakaan bernama Wong. Strange bertanya pada Wong buku apa yang dirantai. Dia membukanya dan melihat ada halaman yang hilang. Wong menjelaskan Caecilius mencurinya. Halaman itu berisi tentang pemahaman waktu. Setelah Strange pergi, Wong mengembalikan buku itu ke tempatnya. Sementara di tempat lain, Caecilius dengan pengikutnya mengucapkan mantra dari lembaran kertas yang dia curi. Selanjutnya, Strange berlatih mantra dengan yang lainnya. Baron mengajarkan menggunakan sling ring agar mereka bisa bepergian antar multiverse. Yang diperlukan hanya fokus dengan tujuan yang ada di dalam pikiran. Terlihat Strange tidak bisa melakukannya. Sang leluhur memanggil Amir yang tidak memiliki telapak tangan tapi bisa melakukannya. Dia kemudian membawa Strange ke Everest, di mana orang hanya bisa bertahan selama 30 menit di tempat itu. Sang leluhur kemudian meninggalkan Strange di sana sendirian. Setelah beberapa kali berusaha, akhirnya Strange berhasil kembali. Keesokannya, Strange ke perpustakaan lagi untuk meminjam buku proyeksi astral. Tapi Wong tidak mau meminjamkannya karena menurutnya belum waktunya dia membaca buku itu. Pada malam harinya, Strange mencuri buku dari perpustakaan tanpa Wong ketahui. Strange banyak belajar dari buku-buku yang dia baca hingga kemampuan sihirnya maju pesat. Sang leluhur memperlihatkan ruangan yang aman untuk melatih mantra Strange. Dia memberitahu Strange bahwa sekarang dia berada di dimensi cermin. Ada tapi tidak terlihat dan dunia nyata tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di tempat ini. Sang leluhur memberitahu jangan sampai kehilangan sling ring di tempat ini, karena dia tidak akan bisa kembali. Ketika berlatih, Strange bertanya pada Baron berapa umur sang leluhur. Menurutnya tidak ada yang tahu berapa umur penyihir agung. Baron minta pada Strange untuk percaya padanya dan jangan tersesat seperti Caecilius dan pengikutnya. Dia meragukan sang leluhur dan menolak ajarannya, terbujuk ajaran palsu, dan mencuri ritual mantra terlarang. Baron kemudian menunjukkan padanya relik berupa tongkat, dan mereka berlatih menggunakan senjata masing-masing. Suatu malam, Strange datang ke perpustakaan dan membaca buku sambil makan apel. Kemudian dia langsung mencoba mantra itu menggunakan kalung yang ada di hadapannya. Apel di hadapannya berubah sesuai dengan yang dia inginkan. Strange mencoba untuk mengembalikan lembaran buku yang hilang dicuri oleh Caecilius. Ternyata isinya mengenai Dormammu, dimensi gelap untuk hidup abadi. Tiba-tiba Baron dan Wong datang, melarangnya untuk melakukan manipulasi rangkaian waktu karena bisa membuat penyimpangan waktu, dimensi tidak stabil dan pengulangan waktu.
Wong menjelaskan bahwa mereka memiliki misi untuk melindungi dunia dari ancaman mistis dan sang leluhur adalah keturunan terakhir penyihir agung, penemu ilmu sihir ribuan tahun yang lalu yaitu sang Agamotto Agung. Agamotto membangun kuil di 3 tempat yaitu di Hong Kong, New York, dan London yang berfungsi sebagai perisai untuk melindungi dunia, dan mereka adalah para penyihir yang bertugas untuk melindungi kuil-kuil itu dari makhluk dimensi lain yang mengancam dunia seperti Dormammu. Dormammu hidup di dimensi gelap di luar waktu. Dia adalah penghancur, makhluk berkekuatan tidak terbatas dan berujung. Ritual yang dilakukan Caecilius adalah untuk memanggil Dormammu, menarik kekuatan gelap dari dimensi gelap. Tiba-tiba Caecilius muncul, Strange terlempar ke sebuah tempat. Dia menuju keluar dan tersadar dia berada di kuil di London. Dia masuk kembali dan melihat sebuah jendela dengan pemandangan tempat yang berbeda. Dia bisa merubahnya dengan memutar tombolnya. Strange berjalan ke bagian ruangan yang lain dan melihat relik berbentuk jubah terbang. Di bawah, dia melihat Caecilius datang dan berkelahi dengan penjaga kuil. Strange berusaha menghentikannya tapi terlambat. Caecilius membunuh penjaga itu. Strange mengeluarkan senjatanya dan melawan mereka. Melihat jendela di bawahnya, Strange terjun ke bawah hingga membuat salah satu pengikut Caecilius terlempar keluar jendela. Strange kemudian memutar tombolnya, jadi dia terjebak di sana. Begitu juga dengan pengikut Caecilius yang lain, dia melemparnya keluar jendela lagi. Caecilius terus mengejarnya, hingga Strange memecahkan kaca jubah merah. Jubah itu membantu Strange melawan Caecilius hingga akhirnya dia berhasil menangkapnya. Strange membuka penutup mulutnya. Caecilius berusaha mempengaruhi Strange bahwa dimensi gelap tidak terjangkau waktu, jadi semua orang bisa hidup untuk selamanya. Sama seperti sang leluhur penyihir agung, dia menggunakan kekuatan dari dimensi gelap untuk bertahan hidup. Caecilius mengatakan mereka bukan ingin menguasai dunia, tapi mencoba untuk menyelamatkan dunia dengan menyerahkannya pada Dormammu, agar tidak ada lagi waktu di dunia hingga manusia bisa hidup abadi. Dormammu bukan penghancur dunia, tapi penyelamat dunia. Dia kemudian memberitahu Strange dia kehilangan sling ring miliknya. Tiba-tiba pengikutnya Caecilius yang lain datang dan menusuk Strange. Tepat sebelum dia mau menusuk Strange lagi, jubah terbang Strange membantunya lagi hingga menjatuhkan sling ring milik pengikut Caecilius. Dia membuat portal dimensi ke rumah sakit dan meminta bantuan pada Christine. No, Steven. Di dalam ruang operasi, roh Strange keluar dari tubuhnya, mengajak Christine berbicara hingga membuatnya terkejut. Just a little while. Are you dead? Kemudian roh pengikut Caecilius keluar dari tubuhnya dan mencari Strange di rumah sakit. Mereka berkelahi di ruang operasi. Christine melihat Strange yang kritis. Dia memberikan kejutan listrik pada jantungnya. Strange akhirnya berhasil mengalahkannya. Dia kembali ke tubuhnya. Strange kemudian minta maaf padanya karena sudah berkata buruk ketika terakhir kali mereka bertemu. Dia bercerita pada Christine bahwa dia pergi ke Kathmandu melakukan pengobatan, bertemu dengan sang leluhur yang mengobatinya. Christine mengantarnya ke ruangan di mana ada pintu portal dimensi yang tadi dibuat oleh Strange. Ketika melihatnya, dia hanya bisa melongo sampai Strange menghilang setelah melewatinya. Strange memakai jubah terbangnya dan melihat Caecilius yang telah menghilang. Baron memanggilnya, terkejut ketika melihat Strange memakai jubah terbang, jubah yang sangat sulit ditaklukkan. Strange memberitahu bahwa Caecilius telah kabur. Dia bisa melipat ruang dan materi di dunia nyata. Sang leluhur mengatakan hanya tinggal kuil di New York dan Hong Kong saja yang melindungi mereka dari dimensi gelap. Dia menyuruh Strange untuk menjaga kuil New York bersama dengan Baron, tetapi dia tidak mau karena sebagai dokter, dia seharusnya menyelamatkan orang bukan membunuh. Menurut sang leluhur, dia hanya bisa menyelamatkan satu nyawa ketika menjadi dokter.
dan mementingkan egonya yang merasa bisa mengendalikan kematian dengan kemampuan tangannya. Padahal tidak ada yang bisa mengendalikan kematian. Strange kemudian mengatakan bahwa sang leluhur menggunakan kekuatan Dormammu agar tetap hidup di dunia. Baron tidak percaya ucapan Strange dan membela sang leluhur yang mengemban tugas yang berat untuk melindungi dunia dari dimensi gelap. Tiba-tiba Caecilius dan pengikutnya datang lagi. Mereka menyerangnya, tapi sayang Caecilius lebih kuat. Mereka berlari keluar kuil, tapi ternyata Caecilius dan pengikutnya masih terus mengejar mereka. Caecilius berhasil menangkap Strange dan mengambil sling ring miliknya, dan dimensinya bergerak lagi sebelum Caecilius berhasil membunuhnya. Sang leluhur datang, dia mengatakan pada Caecilius bahwa Dormammu memperdayanya. Hidup abadi bukan surga tapi siksaan. Caecilius tidak percaya ucapannya. Mereka menyerang sang leluhur. Akhirnya Caecilius berhasil melukai sang leluhur dan mengirimnya ke dunia nyata. Dia langsung jatuh, mengejutkan semua orang. Strange membawanya ke rumah sakit. Dia melihat roh sang leluhur keluar dari tubuhnya, kemudian mengikutinya. Sang leluhur memberitahu Strange bahwa saat inilah waktunya setelah sekian lama. Dia selalu melihat masa depan dan mencegah hal mengerikan terjadi. Dia benci mengambil kekuatan dari dimensi gelap, tapi dia tidak punya pilihan. Terkadang aturan harus dilanggar demi kebaikan yang lebih besar. Menurutnya, jika bersama dengan Baron, dia akan bisa menghentikan Dormammu. Sang leluhur memegang tangannya dan mengatakan bahwa kematian memberi makna pada hidup, agar tahu waktu terbatas dan singkat. Tiba-tiba dia melepas pegangan tangannya. Ketika Strange melihat ke arahnya, dia sudah menghilang. Dia sudah meninggal. Selanjutnya diperlihatkan Caecilius dengan pengikutnya datang ke Hong Kong. Mereka berjalan menuju kuil. Wong memimpin mereka untuk melakukan pertahanan agar Caecilius tidak masuk ke kuil. Dia menghadang Caecilius dan pengikutnya di luar kuil. Sementara Strange menemui Baron di rumah Touch yang telah hancur. Baron tidak menyangka ternyata benar sang leluhur mengambil kekuatan dari dimensi gelap untuk bertahan hidup selama berabad-abad. Dia merasa tertipu dengan sang leluhur. Sang leluhur melarang untuk memakai kekuatan dari dimensi gelap, tapi dia sendiri memakainya. Strange mengajak Baron untuk melawan Caecilius di kuil Hong Kong, karena dia tidak bisa melakukannya sendiri. Tiba di sana, kuilnya sudah hancur. Dormammu datang. Dormammu is coming. Menggunakan mantra, Strange mengembalikan waktu ke semula sebelum kuil hancur. Mantranya berhasil, tapi Caecilius berusaha untuk menghentikannya. Mereka bertiga bergegas ke kuil dan Caecilius menghentikannya. Membuat mantranya hancur dan semua berhenti terdiam. Caecilius melihat ke atas kemudian mengatakan dunia tanpa waktu dan tanpa kematian sangat indah. Strange mendapat ide, dia langsung terbang ke dimensi gelap. Strange datang kemudian menggunakan mantra lingkaran waktu tanpa akhir. Setelah itu dia minta berunding dengan Dormammu, tapi dia malah membunuh Strange. Strange mati tapi kemudian dia hidup lagi. Kejadian itu terus berulang tanpa akhir sampai Dormammu mau berunding dengan Strange. I've come to bargain. Dormammu! 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 Strange merasa tidak keberatan melakukan ini selamanya, asalkan penduduk di bumi selamat. Dan itu artinya Dormammu menjadi tahanan Strange. Akhirnya Dormammu mau berunding. Strange meminta untuk membawa pengikutnya dari bumi. Akhiri serangannya di bumi dan jangan pernah kembali.
Kembali ke bumi, terlihat Caecilius melihat ke atas mengatakan dunia tanpa waktu dan tanpa kematian sangat indah. Kemudian Strange muncul di belakangnya. Tidak lama, Caecilius tersedot ke dimensi gelap. Strange kemudian mengembalikan kuil ke bentuk semulanya. Baron tidak setuju mereka memenangkan pertarungan ini dengan cara melanggar aturan mereka sendiri karena semua perbuatan ada balasannya. Jadi dia memutuskan untuk tidak mengikuti mereka lagi. Kembali ke kamar Touch, Strange mengembalikan kalungnya ke tempat semula. Film ini berakhir ketika Strange berada di dalam sebuah kuil memakai jam pemberian Christine. Dr. Strange 2 mengisahkan perjuangan Stephen Strange menghadapi berbagai kejadian aneh akibat pintu lintas semesta yang terbuka. Sejak saat itu, Stephen Strange terus mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, Dr. Strange mau mengambil kekuatan seorang gadis yang dapat membuka portal menuju semesta yang lain. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Semoga alur cerita film ini bisa menghibur kalian semua. Di awal film diperlihatkan Dr. Strange bersama dengan America Chavez berlari menghindari iblis yang mengejar mereka menuju buku Vishanti. Sang iblis berhasil melukai Dr. Strange. Dia membalas dengan mengurungnya menggunakan batu, tapi iblis itu terlalu kuat. I can't hold it. Tidak ada pilihan lain, Dr. Strange akhirnya mengambil kekuatan Amerika yang bisa melintas antar semesta karena dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Tapi itu artinya dia membunuh Amerika. Dr. Strange tidak punya pilihan lain karena akan sangat berbahaya jika iblis itu yang mengambil kekuatannya. Tiba-tiba sang iblis menusuk Dr. Strange dan dia menangkap Amerika. Ketakutan yang dirasakan oleh Amerika membuka portal ke semesta yang lain. Dr. Strange memotong ikatan di tangan Amerika. Mereka kemudian masuk ke dimensi lain. Berakhir Dr. Strange terbangun dari tidurnya. Dia kemudian bersiap-siap untuk menghadiri acara pernikahan Christine. Di dalam gereja, Dr. Strange memandangi Christine yang berjalan ke altar. Terlihat dia sangat sedih. Christine minta anggur merah dan dengan jarinya Dr. Strange memberikannya. Christine mengatakan padanya bahwa dia sangat bahagia. Strange juga mengatakan bahwa dia sangat bahagia walaupun sebenarnya tidak. Terdengar suara teriakan dari luar. Ketika Strange keluar, dia melihat orang berlarian. Dia langsung menggunakan jubah terbangnya menuju ke tempat itu. Strange melihat monster besar yang mengejar seorang anak perempuan yang tidak lain adalah Amerika. Strange menyelamatkan Amerika. Tapi sayangnya dia lengah hingga monster itu melemparnya, membuat Strange tidak sadarkan diri, sementara Amerika terus berlari. Ketika monster itu menangkapnya, Wong datang, dia melawan monster itu. Jubah terbang berusaha untuk membangunkan Strange, tapi tidak berhasil. Akhirnya dia membawa terbang Amerika, tapi gagal. Strange akhirnya bangun. Bersama Wong, mereka menyerang monster itu yang berjalan menuju Amerika. That's incredible. Monster itu berhasil menangkap Strange. Jubah terbang menutup mata monster dan Strange mengambil kesempatan ini untuk menusuk mata monster dengan menggunakan lampu jalanan hingga matanya lepas dan dia mati. Strange bertanya pada Amerika siapa dirinya dan kenapa monster itu mengejarnya. Strange memberitahu bahwa Amerika tadi malam ada dalam mimpinya. Amerika mengatakan bahwa itu bukan mimpi, itu adalah semesta yang lain. Dia menjelaskan pada Strange dan Wong bahwa dia berasal dari semesta yang lain. Iblis menyuruh monster itu untuk menculik dirinya. Mereka ingin mencuri kekuatannya untuk diri mereka sendiri. Amerika memberitahu bahwa dia bisa menjelajahi multi semesta tapi tidak bisa mengendalikannya. Hal itu hanya bisa terjadi ketika dia merasa sangat ketakutan. Menurut Dr. Strange yang berada di semesta yang lain, iblis itu bisa dikalahkan menggunakan mantra di buku sihir kebaikan murni, buku Vishanti. Amerika kemudian menceritakan bahwa dirinya dan Strange dari semesta lain hampir mendapatkan buku Vishanti, tapi berakhir dengan Strange yang mengambil kekuatannya.
Dr. Strange memberitahu bahwa itu yang ada di mimpinya. Amerika membuktikan bahwa itu bukan mimpi. Dia memperlihatkan Strange dari semesta lain yang sudah meninggal. Dr. Strange kemudian mengubur dirinya. Strange memberitahu Wong dia melihat aksara rune yang merupakan ilmu gaib bukan sihir di tubuh monster. Strange teringat Wanda yang ahli dalam ilmu gaib. Selanjutnya kita diperlihatkan Wanda sedang bermain dengan anak-anaknya, membuat kue dan menyelimuti mereka sebelum tidur. Tiba-tiba dia terbangun. Strange datang menemui Wanda di kebun apel miliknya untuk bertanya mengenai multi semesta. Wanda menjawab bahwa multi semesta nyata dan berbahaya. Strange kemudian memberitahu Wanda mengenai Amerika yang bisa menjelajahi multi semesta dan sekarang sedang diburu oleh iblis. Iblis yang ingin menguasai kekuatannya untuk dirinya sendiri. Amerika sekarang berada di kamar Touch dan Strange meminta Wanda untuk datang ke sana membantu mereka untuk melindungi Amerika. Tapi Wanda meminta Strange untuk membawa Amerika ke tempatnya agar dia bisa melindunginya. Strange terkejut ketika Wanda menyebutkan nama Amerika karena dia belum memberitahu Wanda bahwa nama anak perempuan itu adalah Amerika. Seketika kebun apel berubah menjadi merah. Ternyata Wanda menggunakan buku Darkhold atau buku terkutuk yang bisa merusak segala sesuatu dan setiap orang yang disentuhnya. Wanda memberitahu Strange bahwa dia membutuhkan kekuatan Amerika untuk pergi ke semesta lain, di mana dia bisa bersama dengan anak-anaknya. Strange berusaha meyakinkan Wanda bahwa anak-anak yang ada di pikirannya tidak nyata. Dia menciptakan mereka dengan sihir dan apa yang dia lakukan menentang hukum alam. Wanda menyuruh Strange untuk kembali ke kamar Touch dan bersiap untuk menyerahkan Amerika saat matahari terbenam dengan damai. Jika mereka menolak untuk menyerahkan dengan damai, yang datang pada mereka bukan Wanda, tapi Scarlet Witch. Strange memberitahu Wong bahwa Wanda telah hilang. Darkhold telah menguasainya atau sebaliknya. Sekarang dia adalah Scarlet Witch. Wong dan Strange memberitahu yang lain bahwa Scarlet Witch adalah makhluk dengan kekuatan sihir yang tidak terbayangkan. Dia bisa menulis ulang kenyataan seperti yang dia inginkan, dan dia bisa mengambil alih seluruh kota hanya dengan memakai pikirannya. Jika dia mendapatkan kekuatan Amerika, dia bisa memperbudak seluruh multi semesta. Wong memerintahkan untuk mempersenjatai diri mereka dan menjadikan kamar Touch sebagai benteng. Tidak lama, terlihat di atas kamar Touch kabut hitam tebal. Selanjutnya, Strange berusaha untuk membujuk Wanda. Wong memerintahkan untuk membuat perisai. Wanda marah karena Strange menghalanginya. Dia mulai menyerang. Wanda kemudian masuk ke pikiran salah satu dari mereka dan berhasil menyuruhnya untuk lari, membuat pertahanan perisai lemah, dan Wanda menyerang lagi hingga perisai lumpuh. Terjadi pertempuran yang dahsyat. Strange menyuruh mereka mundur. Setelah merusak semuanya, Wanda melihat Strange di depan pintu rumah Touch. Ketika dia mendekat, ternyata dia berada di dimensi cermin. Tapi tidak lama, dia bisa menyerang Strange dengan pantulan. Mereka kemudian menutup semua pantulan. Tiba-tiba Wanda muncul dari sebuah gong besar. Wanda berbicara pada mereka bahwa dia hanya seorang ibu yang ingin bersama dengan anak-anaknya. Lagi-lagi Strange menjawab bahwa dia tidak memiliki anak. Anaknya tidak nyata. Wanda membuka buku Darkhold, memperlihatkan bahwa anak-anaknya nyata, ada di setiap alam semesta, dan dia selalu memimpikan mereka setiap malam. Strange menyerang Wanda, membuatnya semakin marah. Setelah melempar Strange dan Wong, dia mengangkat Amerika, mengambil kekuatannya. Tiba-tiba portal semesta yang lain terbuka. Strange mendorong Amerika masuk. Di dalam mereka pindah ke multi semesta, berakhir di semesta 838. Strange minta pada Amerika untuk kembali ke rumah Touch karena Wong dalam bahaya jika dia hanya sendiri bersama Wanda. Tapi Amerika tidak tahu bagaimana caranya dia bisa membuka portal multi semesta. Strange kemudian meminta Amerika untuk mencari Amerika yang ada di semesta ini.
Tapi ternyata tidak ada Amerika di multi semesta lainnya. Dia sudah berusaha mencarinya. Selain itu, dia juga tidak pernah bermimpi, jadi dia yakin hanya ada satu Amerika saja. Amerika kemudian mengajak Strange untuk mencari Strange di semesta ini, karena mungkin dia mengetahui bagaimana caranya mengalahkan Wanda menggunakan buku Vishanti. Mereka berjalan di kota. Tiba-tiba Strange menginjak Memory Land, jalan ingatan. Alat itu memperlihatkan kenangan ketika Strange makan malam bersama dengan Christine. Kemudian dia memberikan jam tangan untuk Strange. Selanjutnya, Amerika menginjak Memory Land. Dia melihat kenangan bersama dengan kedua ibunya di rumah. My mom's. Ada lebah di tangannya yang membuatnya teriak ketakutan hingga portal multi semesta terbuka dan menarik mereka semua ke dalamnya. Tapi sayangnya, mereka terpisah dan hingga kini Amerika tidak bisa menemukan mereka di multi semesta yang lain. Mereka berhenti ketika melihat patung Strange. Ternyata Strange telah meninggal sebagai pahlawan di semesta ini. Di depan pintu kuil atau sanctum, dia melihat Baron. Baron mengajak mereka masuk dan memberikan teh. Strange menceritakan tentang Wanda yang memiliki Darkhold dan menyerang Amerika untuk mendapatkan kekuatannya. Baron menjelaskan dalam salah satu halaman Darkhold berisi mantra Dreamwalker, yang artinya dia bisa mengendalikan orang lain dari semesta tempat dia berada ke semesta lain. Dengan cara masuk ke dalam tubuh orang itu, memerintahkan untuk mengejar musuh dari jauh. Jadi yang mereka hadapi bukan iblis melainkan Scarlet Witch. Sementara buku Vishanti adalah buku yang bisa memberikan penyihir kekuatan apapun yang mereka perlukan untuk membasmi musuh mereka. Tiba-tiba Strange dan Amerika merasa pusing di kepalanya, kemudian pingsan. Sementara itu Wanda datang ke semesta di mana Dr. Strange dan Amerika berada. Ketika Wanda ingin mengambil es krim untuk putranya, tiba-tiba lampu berkedip. Mangkok yang dia pegang terlempar. Air di gelas seperti di laut. Wanda masuk ke dalam tubuhnya. Di hadapan Wanda, tangan Wong terikat. Dia memberitahu Sarah bahwa buku itu harus dihancurkan. Sarah menusuk buku itu. Dia terbakar. Dan Wanda di semesta lain kembali ke dirinya. Wanda marah melihat buku Darkhold hancur. Dia minta pada Wong sebagai penyihir agung bagaimana caranya dia bisa mendapatkan mantra di buku Darkhold. Dia mengancam akan membunuh penyihir lain, jadi Wong terpaksa memberitahu di mana dia bisa mendapatkan mantra Darkhold yang asli. Ternyata buku Darkhold hanya salinan saja, yang asli tertulis di pegunungan Wondegore. Kembali ke Dr. Strange, dia telah sadar dan melihat Christine di hadapannya. Christine? Dia memberitahu mereka berada di fasilitas penelitian yang sangat aman. Mereka berdua ada di sini untuk diawasi dan diteliti karena berasal dari semesta lain. Tangan Dr. Strange dipasang borgol pasir Nisanti agar dia tidak bisa menggunakan sihir. Baron membawa Dr. Strange bertemu dengan Illuminati. It's gonna be okay. Wanda dan Wong berada di pegunungan Wondegore. My magic can only take us so far. Muncul monster di hadapan mereka, berlutut di hadapan Wanda. Ternyata mereka sudah menunggunya. Karena sudah tidak membutuhkan Wong, Wanda melemparnya ke jurang. Sementara itu, Dr. Strange bersama pengawal robot berjalan menuju ke sebuah ruangan di mana dia diperkenalkan pada Illuminati. Baron sang penyihir agung, Kapten Carter Avenger pertama, Black Cougar Boltagon, penjaga Trigan Mist sang raja Inhuman, Kapten Marvel pembela kosmos, Red Richards Fantastic Four, dan yang terakhir, Profesor Charles Xavier. Mereka memberitahu Strange kedatangannya ke semesta ini membingungkan dan mengacaukan realitas, menciptakan inkursi yaitu saat batas antar dua semesta terkikis dan berbenturan, akan menyebabkan hancurnya salah satu atau kedua semesta. Dr. Strange mengatakan pada mereka bahwa saat ini yang paling berbahaya adalah Scarlet Witch. Dia minta pada mereka buku Vishanti. Wanda kembali melakukan ritual untuk masuk ke tubuhnya di semesta yang lain. Dia kemudian pergi ke sanctum. Tiba-tiba alarm berbunyi, pertanda Wanda telah datang. Mereka melihat Wanda bertempur melawan penjaga sendirian. Sedangkan di ruang penelitian, Christine melihat bahaya datang. Dia menyuruh semua orang pergi. Setelah itu, dia berusaha untuk membuka pintu kaca yang mengurung Amerika, tapi dia tidak bisa membukanya karena Wanda menggunakan mantra merusak sistem. Illuminati datang menghadang Wanda, mencoba membujuk agar menghentikan semuanya. Wanda melawan mereka satu persatu dan berhasil mengalahkan mereka semua.
Sementara itu, Dr. Strange berkelahi dengan Baron hingga borgol pasir Nisanti lepas. Dia kemudian memasangnya di tangan Baron, berakhir dengan putusnya borgol itu. Dr. Strange menyerang Baron lagi hingga berhasil lolos dan pergi ke ruangan penelitian. Christine berusaha untuk mengeluarkan Amerika, tapi pintunya macet, sedangkan Wanda berjalan ke arah mereka. Christine mencoba memecahkan kaca menggunakan tabung. Kemudian Amerika meninju kaca, tidak sadar kekuatannya keluar. Profesor Charles Xavier datang melawan Wanda, tapi berakhir dengan kematiannya. Wanda melihat Amerika dan Christine sudah menghilang. Dr. Strange bertemu dengan mereka di lorong dan minta diantar ke tempat buku Visanti berada pada Christine. Dia melepaskan borgol pasir Nisanti di pergelangan tangan Strange. Kemudian mereka berlari menuju tempat buku Visanti berada. Wanda mengejar mereka. Dr. Strange menggunakan sihirnya untuk menahan Wanda sementara waktu. Jadi mereka bisa menuju ke buku Visanti. Dr. Strange membuka pintu dengan jam tangan miliknya yang disimpan oleh Christine. Mereka semua melompat ke bawah. Mereka berada di persimpangan celah, ruang antara banyak semesta. Dr. Strange mengambil bukunya, tapi sebelum buku itu dibuka, Wanda menarik Amerika dan membakar sebagian halaman buku Visanti. Kemudian mengikat Christine dan Dr. Strange. Wanda mengendalikan Amerika untuk membuka portal semesta lain, kemudian mengirim Dr. Strange dan Christine ke sana. Setelah itu, dia membuka portal semesta di mana Wanda sebenarnya berada dan mendorong Amerika masuk ke sana. Dr. Strange dan Christine berada di semesta di mana dua realitas tumpang tindih. Mereka menuju ke Sanctum untuk bertemu dengan Dr. Strange di semesta ini. Strange masuk ke dalam Sanctum, sementara Christine menunggu di luar. Dr. Strange bertemu dengan dirinya yang lain yang ternyata menjaga Darkhold di semesta ini. Mereka berkelahi memperebutkan Darkhold. Strange berhasil mengalahkan dirinya di semesta ini dan mengambil Darkhold. Wong selamat, dia naik ke atas. Wanda mulai mengambil kekuatan Amerika. Strange membuka buku Darkhold dan menemukan Amerika yang sedang diambil kekuatannya. Dia akan melakukan ritual Dreamwalker menggunakan tubuhnya yang terkubur di semesta yang sama dengan Wanda dan Amerika berada. Dia minta bantuan Christine untuk menjaga tubuhnya dari para jiwa terkutuk yang akan menyerangnya. Dr. Strange memulai ritual Dreamwalker, merasuki tubuhnya yang terkubur. Membuka portal ke pegunungan Wundagore. Para jiwa terkutuk menyerangnya karena dia merasuki tubuh orang mati. Mereka keluar dari tubuh Strange dan menyerang Christine. Menggunakan tungku bom Goliath, Christine memusnahkan mereka. Christine memegang tangan Strange dan mengatakan bahwa dia adalah penguasa ilmu sihir. Gunakan kekuatan para roh untuk melawan Wanda. Para monster melihat ke arah Strange. Wong menariknya dari bawah. Mereka melempar batu ke arah Wong. Strange datang, menjatuhkan mereka semua. Wanda menyerangnya, tapi kali ini tidak mempan karena mereka sama-sama menggunakan mantra dari buku Darkhold. Para roh menangkap Wanda. Strange dan Wong menguncinya. Wong menyuruh Strange untuk mengambil kekuatan Amerika karena tidak ada cara lain. Amerika kali ini tidak keberatan kekuatannya diambil oleh Strange, tapi ternyata Strange tidak mau mengambil kekuatannya. Dia mau Amerika percaya pada kekuatannya. Wanda berhasil membebaskan dirinya dan menyerang Strange. Amerika memukul Wanda. Dia membuka portal semesta di mana anak-anaknya berada. Mereka melihat Wanda mencekik leher Amerika, kemudian teriak ketakutan, menyebutnya penyihir, kemudian memanggil ibu mereka. Wanda menyerang ibu mereka, membuat anak-anak melempar barang-barang ke arahnya. Mereka ketakutan, memohon padanya agar tidak melukai mereka. Wanda tersadar dirinya membuat mereka ketakutan dan melukai orang lain seperti monster. Dia sangat sedih. Amerika menutup portal semesta itu. Kemudian dia membuka portal ke kamar Touch. Dia pergi bersama Wong. Wanda menutup Darkhold agar tidak ada lagi orang yang menggunakannya.
Adegan selanjutnya diperlihatkan Strange membangunkan Christine. Mereka berdua melihat buku Darkhold terbakar. Wanda menghancurkan Darkhold di setiap semesta. Kemudian terlihat portal semesta terbuka. Mereka kembali ke semesta masing-masing. Di rumah Touch, mereka memperbaiki kerusakan dan berlatih. Terlihat Amerika berlatih bersama dengan mereka. Sebelum Dr. Strange kembali ke Sanctum, Amerika memanggilnya. Dia mengatakan merasa bersyukur datang ke semestanya. Selanjutnya terlihat Strange memperbaiki kaca jam tangan hadiah dari Christine. Setelah itu, Strange berjalan keluar. Tiba-tiba dia merasa kesakitan. Film berakhir ketika muncul mata di kening Strange. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.